SPDI, merupakan guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja, yaitu pengambilan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada Bapak Ibu dosen dan pengawas, selamat menyaksikan video yang akan saya sampaikan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa ya? Coba ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Biar pagi-pagi itu biar seger, biar semangat. Nih, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah diulangan sudah semua? Sudah semangat pembelajarannya. Dan selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa dulu. Nanti berdoanya baca surat Al-Fatihah dengan baca doa mau belajar. Ya, silakan KM-nya dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu. Oke, anak-anak sekalian, saya mau mengecek kehadiran absen pada hari ini. Artinya ada bangku yang kosong, berarti ada yang tidak masuk ya. Oke, saya absen dulu ya supaya lebih akurat. Oke, Alkenza ada, kemudian Antik, kemudian Akila, kemudian Ardel, kemudian Bimo, kemudian Zulfikar, kemudian Eka, kemudian Fahri, Fayad, Fitri, kemudian
kemudian prea tidak ada ya. Oke, prea tidak masuk. Kemudian Gia, kemudian Hafizah, kemudian Ihsan, Kalbindra, kemudian Kiandra, Kirana ada, Rizky, oke, kemudian Fadli, Mama Sapari, Fatir, kemudian Azik, Muhammad Jundi, Namira, Setia, kemudian Naura, Ulfa, Naila, Hasana, izin, baik. Kemudian Rafka Al-Farisi, Rido Adlan, Sabrina Aurelia Azhara, kemudian Saimona, kemudian Siti Marwiyah, Zevano Rashid. Oke, jadi yang tidak hadir 2, Freya sama siapa tadi lagi? Naila ya? Iya, izin. Oke, baik, anak-anak sekalian, saya ingin selanjutnya mengecek keadaan kalian semuanya sehat ya, dan keadaan kelasnya juga alhamdulillah rapi, bersih, yang masih ada sampah bisa diambil supaya lebih pembelajarannya lebih hikmat dan lebih menyenangkan ya. Sampah-sampahnya bisa diambil terlebih dahulu. Oke, kalau sudah untuk memberi semangat kita di pagi hari ini, kita dalam rangka juga mencintai yang namanya tanah air ya, kita akan mencoba menyanyikan suatu buah lagu Nusantara, lagu wajib nasional itu Garuda Pancasila, supaya kita lebih semangat di pagi hari. Oke, bisa diikuti semua ya, supaya semuanya bisa mengikuti menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Oke, teman-teman semua. Oke, terima kasih anak-anak sekalian yang baik dan insya Allah jadi anak yang soleh. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan atau mencoba mengingat-ingat. Kalian barangkali atau mungkin masih ada yang ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya tentang apa? Sebelum tentang kurban itu apa? Penyembelihan ya. Penyembelihan itu apa aja? Kalau penyembelihan itu apa yang disembelih? Hewan. Hewan apa yang bisa disembelih? Sapi, kemudian kambing. Apalagi? Unta. Terus ada lagi yang biasa kita makan tuh? Ayam. Ya. Ada nggak hewan yang
tidak disembelih tapi bisa dimakan? Ada. Apa? Ikan dan apa lagi? Belalang. Ikan dan belalang tidak perlu disembelih tapi bisa dimakan. Itu adalah dua binatang yang tidak perlu disembelih tapi sudah halal untuk dimakan. Ya. Oke, itu materi kita sebelumnya tentang penyembelihan. Kemudian alat yang disembelih itu alat penyembelihannya apa? Berupa apa alatnya? Pisau atau golong. Ya, nah penyembelihan itu nggak boleh pakai apa? Pakai kuku sama tulang, betul ya. Tulang dan kuku tidak boleh dipakai untuk apa? Menyembelih. Oke, bagus ya. Berarti kalian masih ada yang nyangkut nih dari materi sebelumnya. Ya. Oke, kita akan memasuki materi yang hari ini, yaitu adalah materi tentang kurban. Materi tentang kurban yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Oke, di awal tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah memahami dan menerapkan tentang ketentuan hewan kurban. Nanti kita akan mempelajari apa aja sih ya, yang termasuk ketentuan dalam hewan kurban. Hewannya apa, kemudian caranya bagaimana, syarat dan rukunnya apa, nanti kita akan pelajari pada hari ini. Ya. Kemudian pembahasan materinya apa? Ada pengertian kurban, ada hukum kurban, ada ketentuan hewan kurban, dan ada penyaluran daging kurban. Ini 4 materi yang insya Allah akan kita laksanakan atau akan kita pelajari pada hari ini. Oke, nah sebelum kita membuka materi kita pada hari ini, saya ingin coba bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu kurban? Ada yang tahu nggak kurban itu apa? Coba, yang berkaitan dengan kurban apa? Hewan, bisa. Apa lagi? Idul Adha, betul. Ada lagi? Apa? Sholat Id, bisa. Ada lagi tentang kurban? Ada yang tahu? Daging. Daging bisa termasuk dalam kurban karena yang dibagikan adalah daging kurban. Kemudian ada apa lagi? Kupon. Nah, itu yang berkaitan dengan kurban. Oke, supaya kalian tidak lebih jauh lagi, kita coba perhatikan. Di sini ada pengertian kurban. Nah, kurban menurut bahasa, ya bisa nanti sekalian coba dicatat supaya kalian ingat. Ya. Kurban menurut bahasa adalah berasal dari kata koroba, yaitu dekat. Sedang menurut syariat atau menurut istilah, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, disebut juga udhiyah. Dengan kurban ya. Ini pengertian kurban itu kalau secara bahasa adalah koroba atau dekat. Tapi secara istilah adalah dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan waktu tertentu. Itu adalah kurban yang pengertiannya. Kemudian hukum kurban. Kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Ada yang tahu sunnah muakkad? Sunnah yang dianjurkan, betul sekali ya. Kemudian bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Kenapa? Karena ibadah kurban itu memang pertama disyariatkan untuk semua kalangan, baik yang mampu ataupun yang tidak mampu. Yang tidak mampu saja dia bisa untuk berkurban, apalagi yang mampu. Nah, makanya bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Kenapa? Karena sayang, karena kan merupakan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, betul. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati apa? Mendekati wajib, gitu. Yang mendekati wajib. Oke, kemudian, nah hewan kurban, apa saja hewan yang bisa dikurbankan? Yang pertama ada apa itu? Unta. Usianya berapa minimalnya?
5 tahun. Ya, kemudian yang keduanya apa? Ada sapi, minimal umurnya berapa? 2 tahun. Kemudian ada apa lagi? Kambing, minimal umurnya 1 tahun. Dan terakhir adalah domba, minimalnya berapa? 6 bulan. Domba sama kambing sama enggak? Bedanya di mana? Di bulu, betul. Kalau kambing bulunya tipis ya, tapi kalau domba bulunya tebal ya, tebal. Ya, domba sama kambing beda, jelas beda, dari hurufnya aja beda. Domba sama kambing. Domba sama kambing ada persamaannya nggak? Apa persamaannya? Hah? Kalau hewan mah jangan domba sama kambing, domba sama semut aja sama hewan. Ada yang tahu persamaannya apa? Hah? Yang paling gampang, domba dan kambing itu adalah sama-sama bilangnya embe. Ya, domba embe, kambing embe juga. Makanya kalau di istilah orang Sunda itu nggak ada kambing, nggak ada domba, adanya embe. Karena dia nyebutnya embe. Kalau kambing nggak mungkin bing, kalau domba nggak mungkin mbak, pasti sama-sama embe, gitu ya. Oke. Nah, dalam kurban itu ada ketentuannya, yaitu patungan kurban. Nah, patungan kurban itu apa? Jadi patungan kurban itu satu hewan kurban bisa untuk beberapa orang. Contohnya adalah di sini unta. Unta boleh maksimal berapa? 7 orang. Jadi kalau kita mau kurban unta itu kita maksimalnya bisa patungan dengan teman, dengan keluarga itu maksimal 7 orang. Ada tahu harga unta berapa? Ada tahu nggak? Harga unta itu sama seperti harga mobil. Ya, apalagi unta yang paling bagus itu unta merah. Nah, itu harga unta tuh bisa melebihi harga sapi. Ya, sapi kan sekarang mungkin paling bagusnya bisa kisaran di harga sampai ada yang ratusan juta, yang bahkan sampai ada yang miliaran harganya. Nah, unta harganya di atas sapi. Nah, misalkan Pak boleh nggak kalau kita unta hanya 1 orang? Boleh, ya nggak apa-apa 1 orang mengumpul unta, tapi alangkah bagusnya itu bisa dibagi dengan yang lain menjadi 7 orang. Sapi sama, boleh berapa? 7 orang. Jadi kalau sekarang itu bisa patungan kurban, namanya tabungan kurban. Ini misalkan untuk kurban tahun depan kita bisa menabung dari sekarang, ya. Contoh misalkan harga sapi untuk saat ini di angka misalkan 25 juta. Ya, kalau misalkan dibagi 7 orang, berarti berapa seorangnya? 25 dibagi 7? Ada yang tahu? Sekitar 3 juta lebih lah, 3 juta setengah lah ya. Kalau 3 juta aja baru 21 juta, berarti 3 juta setengah. Nah, 3 juta setengah kalau dibagi 10 bulan berapa? Sebulannya 3.500.000 dibagi 10 berapa? Matematikanya sudah 3.500 dibagi 10 berapa? 350.000, berarti sebulannya hanya 350.000. Ya, kalau dikali 10 bulan berarti 3.500. Ya. Kalau 350.000 dibagi 30 hari berapa? 12.000. 12 dikali 3 kan 360. Itu mah 12.000. Jadi sehari hanya isinya 12.000. 12.000 untuk 1 hari untuk kurban selama setahun. Itu bisa kurban hanya dengan 12.000 per hari. Kita bisa ikutan berkurban selama 10 bulan. 10 bulan berapa hari? 10 bulan berapa hari? 300. Ya, kalau setahun 365 hari, ini kan nggak sampai setahun, cuma 10 bulan, jadi 300. Oke, kemudian untuk kambing berapa? 1 orang. Jadi kambing walaupun harganya 4 juta, 5 juta, dia hanya berlaku untuk 1 orang. Itu untuk kambing. Oke, selanjutnya nih ada ketentuan hewan kurban. Jadi hewan kurban yang terbaik itu yang paling gemuk, yang paling berharga
bertanduk warna putih atau merah putih memilih satu korban dibanding patungan. Ya, kalau misalkan kita mampu untuk sendiri, kalau tidak mampu boleh kita patungan. Kemudian catat yang membuat tidak sah. Ada nih, kita mau beli kambing atau hewannya itu jangan sampai ada cacat. Kita sebelah, kemudian pincang, sakit, tidak ada sum-sum tulang karena terlalu tua dan kurus kering. Nah, kita kalau beli domba itu jangan yang kurus kering. Siapa sih kurus kering coba? Jangan yang kurus kering. Ya, tapi yang gemuk, yang sehat, yang tidak cacat, tidak penyakitan. Ya, itu pilihan hewan kurbannya. Ya, nah ada lagi cacat yang makruh tapi masih sah. Apa aja catatnya? Telinga sobek, lubang atau terpotong. Jadi kupingnya, ya biasanya itu terjadi pada sapi. Misalnya sapi kupingnya suka ada yang bolong, potong karena untuk naruh kode naruh tanda. Kemudian tanduk patah atau retak, bisa ekor terputus bagian, terus seluruhnya sanglir, cuma punya satu biji kemaluan. Sanglir ya, namanya sanglir. Kan biasanya di kambing itu ada namanya, kalau di sini sebutnya torpedo. Ya, itu kan di kambing itu ada ya, yang gantung dua di belakang. Ya, itu namanya torpedo. Ya, tuh, nah itunya ada satu, ya sanglir cuma satu, masih boleh. Tapi makruh ya, kali yang sempurna yang dua. Ya, itu kalau kata orang dulu itu sanglir itu enak banget nih. Karena nggak ada tulangnya. Ya, daging semua. Ya. Tapi itu biasanya khusus untuk orang dewasa ya. Kalau untuk anak kecil masih belum boleh. Nah, untuk waktu penyembelihannya kapan? Nah, waktu penyembelihannya adalah pada awal waktu setelah sholat Idul Adha atau akhir waktu hari Tasyrik ke-12 pada sebelum matahari terbenam. Jadi waktu penyembelihan itu dimulai setelah sholat Idul Adha. Biasanya di kita kan gitu ya, setelah sholat Id selesai langsung kita potong hewan kurban dari mulai setelah sholat Id sampai terakhir kapan nanti tanggal 12 hari Tasyrik ya. Berarti kan motong dari mulai tanggal 10, 11 dan 12, 3 hari ya untuk pemotongan hewan kurban. Nah, di sini ada aturan-aturan penyembelihan ya supaya kalian lebih memahami tentang aturan-aturan penyembelihan yang ada. Mari kita adakan diskusi kelompok untuk membahas aturan-aturan yang ada dalam penyembelihan hewan kurban. Oke, silakan kalian dibentuk kelompok, satu kelompoknya 8 orang. Ya, nanti untuk ini satu baris ada 5 ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 32. Jadi dibuatnya kita cara pakai hitungan nomor ya, 1 sampai 4 supaya nanti lebih efektif, tidak main diri-dirian, supaya semuanya kebagian kelompok. Oke, kita coba berhitung mulai dari sana ke samping aja. Oke, sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah semua, yang nomor 1 mana tadi? Nomor 1 ini ya. Nomor 2 mana? 2. Nomor 3? Nomor 3. Nomor 4. Oke, berarti ini kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1 nih. Kemarin. Ya, kelompok 2 ya. 2 ya. Aturan penyembelihan. Yang materi sudah saya bilang, silakan didiskusikan dengan baik. Nanti satu orang presentasi ya. Semua anggota kelompoknya berdiskusi. Silakan mulai.
aja, satu aja nulisnya. Satu kelompok, satu orang aja yang nulisnya ya. Semuanya. Bagi-bagi. Nah itu satu yang ditulisnya. Oke, kelompok pertama siapa yang ke depan presentasi? Siapa namanya? Aku bacakan hasil. Ya. Oke, yang lainnya perhatikan. Ini dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan presentasi aturan penyembelihan tentang syarat hewan kurban. Oke, selanjutnya kelompok 2. Yang lainnya perhatikan, silakan. Waalaikumsalam. Gak kedengeran. Oke. Sudah. Oke, salam. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3 yang akan menyampaikan presentasinya. Silakan ucapan salam biar kencang kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyembelihan hewan kurban ada beberapa aturan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah menggunakan alat pemotong baik dari besi atau sebagainya, baik tajam atau menggunakan golok, pisau yang sudah diatur, dan tidak menggunakan tulang dan kuku. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 4, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Oke, kalau sudah semua, saya akan mencoba kembali membuat resume atau kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yang pertama tadi sudah dibahas tentang kurban. Apa sih itu kurban? Kurban adalah secara bahasa artinya apa tadi? Qoroba itu apa? Dekat. Ya, secara istilahnya bersedekah kepada orang miskin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hukum kurban itu apa hukumnya? Sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang hewan, waktu penyembelihan hewannya kapan? Sampai tanggal 12 Zulhijjah. Ya. Kemudian hewan apa saja yang bisa dikurbankan? Unta, kambing, dan domba. Kemudian alat untuk penyembelihannya apa? Pisau atau golok. Ya, yang tidak boleh apa? Tulang dan kuku. Oke, kemudian syarat binatang yang akan dikurbankan itu harus harus apa lagi? Gemuk, tidak boleh cacat, kan harus sesuai dengan umurnya. Ya, kalau cacat berarti tidak boleh dikurbankan. Nah, kalau untuk sapi bisa untuk berapa orang? 7 orang. Untuk kambing berapa? 1 orang. Unta berapa orang? 7 orang. Oke, kemudian apa namanya? Ketika penyembelihan apa yang harus diucapkan? Menyebut nama siapa? Nama Allah, agar hewannya menjadi halal untuk dimakan. Nah, kemudian daging hasil kurban itu dibagikannya kemana aja? Sepertiga untuk siapa? Untuk yang kurban. Sepertiga untuk yang kurban. Sepertiga untuk orang miskin dan fakir, dan sepertiga disimpan untuk orang yang membutuhkan kemudian, baik dia orang kaya maupun orang miskin. Nah, itu adalah pembagian hewan kurbannya. Nah, kemudian di akhir Bapak akan menyampaikan atau memberikan latihan ya LKPD, ya latihan kerja peserta didik. Ya, di sini sudah dijelaskan tadi kita membuat kelompok sudah. Kemudian soal yang ada pada LKPD yang tadi disediakan. Ini contoh LKPD-nya tadi sudah saya buka. Nah, ini tadi LKPD-nya di sini. Tinggal kalian buka nanti di melalui smartphone kalian masing-masing. Ya, linknya nanti akan Bapak share untuk link LKPD. Silakan nanti dikerjakan LKPD-nya. Ya, ini salah satu contohnya, bisa dilihat salah satu contoh LKPD-nya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya, ya LKPD yang sudah Bapak buat terkait tentang masalah hewan kurban. Ya, tinggal nanti kalian lihat. Oke. Nah, terakhir sekali sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran kita hari ini? Apa cukup menyenangkan atau masih kurang? Menyenangkan ya, karena tadi kita ada interaksi, ada diskusi, dan juga ada presentasi, dan juga ada beberapa penyemangat yang tadi telah kita laksanakan. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan nanti kita akan kembali bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lain, seperti gambaran materi. Gambaran materi untuk pertemuan berikutnya adalah tentang akikah. Ya. Ada yang tahu akikah? Akikah itu apa? Ada yang pernah kan kita ngomong acara apa akikah? Akikah apa akikah? Ada yang tahu akikah? Akikah itu masih ada penyembelihan dengan kambing atau domba. Akikah itu adalah memotong rambut atau menyembelih hewan ketika kelahiran anak
Ya, ketika anak lahir kita menyembelih hewan, itu namanya akikah. Nah itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, jadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan, makanya kita dianjurkan untuk berkurban, ya. Dan juga kurban ini sebagai salah satu kita menghormati atau kita meyakini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Karena waktu itu Nabi Ismail mendapatkan perintah atau Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, dan anaknya Nabi Ismail itu dengan ikhlas, dengan ridho bersedia untuk melaksanakan perintah Allah dengan disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itu adalah salah satu dasar dari adanya kurban, ya. Karena dengan berkurban kita bisa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan hasil dari hewan yang kita kurbankan itu nanti di akhirat itu akan membantu kita dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu adalah tunggangan kita di akhirat nanti, hewan yang kita kurbankan. Ini sebagai pembelajaran untuk kalian semua. Ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah keluar dari sekolah, sudah bekerja, kalian coba menabung untuk berkurban, ya, supaya nanti kalian terbiasa dengan kurban. Jadi jangan hanya kurban perasaan terus, ya, kali-kali kurban binatang gitu ya, kurban hewan, ya, ya. Saya yakin kalau kurban perasaan pasti setiap saat pasti kalian pernah merasakan mengorbankan perasaan. Oke, ya, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacakan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya.